beribadah ya sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita memang cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, apapun amalannya, apapun ibadahnya, pastikan tuh amalan dan ibadah dicontohkan oleh Nabi. Rasulullah pernah praktekkan, sekaligus Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita. Jangan kita ini main cipta-ciptakan ibadah. Ya, ibadah itu memang kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi tata cara beribadah kepada Allah itu sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dituntut oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita beribadah kepadanya. Yang dituntut oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita beribadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Mudah kan? Artinya kalau kita tidak paham tentang satu ritual atau satu amalan, satu ibadah, maka tidak boleh kita untuk melakukannya. Sampai kita betul-betul paham, ini amalan memang betul-betul dari Nabi SAW, baru kita amalkan. Ini ibadah memang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, baru kita tersebut melaksanakan ibadah tersebut. Dan ingat, Rasulullah SAW itu diutus selama 23 tahun. Dan semuanya telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Puncaknya pada saat Hajjatul Wada, haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir, yang dimana Rasulullah SAW menyatakan, sudah belum aku sampaikan masalah ini? Sudah, kata para sahabat. Sudah belum aku ajarkan tentang permasalahan itu? Sudah, kata para sahabat. Sudah aku terangkan tentang hak istri, hak suami? Sudah ya Rasulullah. Semuanya sudah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menunjuk ke atas langit, Allah masyhad, Allah masyhad, Allah masyhad. Ya Allah, saksikan, saksikan. Pada hari ini, apapun yang engkau telah amanahkan kepadaku, aku telah sampaikan kepada umat ini. Aku telah ajarkan mereka berkaitan tentang din dan tentang agama ini. Kemudian turunlah ayat dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari itu, tepatnya di hari Jumat, pas Rasulullah melakukan wukuf Arafah, di haji yang pertama sekaligus haji yang terakhirnya Nabi SAW, ya, Allah Jalla wa'ala menurunkan ayat ini. Allah menyatakan, ya, hari itu Allah sempurnakan din dan agama ini. Arti sempurna, tidak perlu untuk ditambah, tidak perlu untuk dikurangi. Ibaratkannya kita katakan, ini cangkir gelas. Artinya kalau kita sudah mengatakan, oh ini sudah penuh air ini, tidak perlu untuk ditambah. Kalau misalnya ditambah juga lumer, jadi basahlah yang namanya meja ini. Ya, seperti itu. Dan juga tidak perlu untuk dikurangi. Ya, amalkanlah sesuai dengan porsinya. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Ajarkanlah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan semuanya berkaitan dengan din dan agama ini sudah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani, yang sering disebut dengan sebutan Abu Hurairah radhiyallahu an, perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, lebih daripada 5.000 hadis dari jalurnya beliau SAW, dari beliau radhiyallahu an, ya, lebih 5.000 hadis dari jalurnya sahabat yang mulia, ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, yang dimana beliau ketika mendengar tentang ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kata beliau radhiyallahu an, allamana Rasulullah sallam ad-dina kullah hatal khara'ah. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan tentang din ini, tentang Islam ini seluruhnya. Dari yang masalah paling tinggi, masalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, telah diajarkan oleh Nabi SAW. Sampai masalah adab etika di kamar mandi sekalipun telah diajarkan oleh Nabi SAW. Tentang tata cara cebok sekalipun telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sempurna agama Islam ini. Mau ditambah yang mana? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan kata Al-Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika mengomentari tentang ayat tadi, man lam yakuni syai' fi zamanin Nabi SAW wa ashabih, lam yakuni syai' fi zamanin al-an. Sesuatu yang tidak ada ajarannya di zaman Nabi Muhammad dan di zaman para sahabat ridwanullah ajmain, maka tidak layak dan tidak pantas sesuatu itu untuk diada-adakan di zaman sekarang ini. Man ibtada'a bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah SAW khana hadhihi risalah. Barang siapa yang membuat hal yang baru dalam masalah beragama,
dan dia menilai sesuatu yang dia ciptakan tadi berkaitan dengan amalan, dia anggap ini baik. Oh, ini kan ada pujian kepada Allah, ini kan ada pujian kepada Rasulullah SAW, ini kan dalam rangka menghormati Allah, ini kan dalam rangka ta'zim kepada Rasulullah SAW, dan seterusnya. Dianggap baik oleh dia. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan yang demikian. Berarti kata Imam Malik, sama saja menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pengkhianat risalahnya Allah Jalla wa'ala. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan sesuatu tersebut, tidak mengajarkan tentang masalah ya hal yang berkaitan dengan din dan agama. Wal iyadzu billah, summa wal iyadzu billah.